Kalau ngomongin soal desain smartphone, emang sih menurut saya Oppo itu yang paling bisa deh bikin kita kepincut. Kayak smartphone barunya yang lagi saya pegang ini nih guys. Gimana? Kalian penasaran? Yuk kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya sekarang ini udah ada Oppo Reno Active 4G. Smartphone terbarunya Oppo yang tanggal 14 Februari kemarin dijual secara resmi untuk pasar Indonesia. Buat harganya sendiri, HP ini dijual dengan harga 4,899 juta. Dan dengan harga segini, selain kalian dapetin varian RAM dan storage 8/256 GB, kalian juga berkesempatan buat dapetin Oppo Enco Buds 2 senilai 300 ribuan. Untuk isi dari paket pembeliannya juga lengkap ya guys. Ada SIM tray ejector, buku panduan pengguna, softcase kayak gini, kabel charger USB Type-C, dan satu buah adapter charger SuperVOOC yang support pengisian daya cepat sebesar 33 watt. Nah, untuk warnanya sendiri, yang saya pegang ini adalah warna sunset orange-nya ya guys. Tapi misalnya kalian kurang sreg sama warna-warna yang terang begini, masih disediain varian warna lainnya, yaitu varian warna hitamnya. Tapi jujur menurut saya guys, warna sunset orange-nya ini tuh bisa kasih kesan lebih mewah ya daripada yang warna hitamnya tadi. Sebab kalau diperhatikan, selain bagian back cover-nya sini menggunakan finishing fiberglass leather yang kalau dipegang berasa kayak punya tekstur kulit jeruk gitu, warna pada bagian framenya ini juga dibuat selaras berwarna gold yang bikin looks dari HP ini tuh jadi jauh lebih mewah lagi. Secara bobot, ini ya lumayan ringan ya guys, yang cuma di 183 gram aja. Jadi waktu kalian gunain dengan satu tangan begini, feel-nya nggak bikin kita ngerasa cepet capek. Belum lagi soal desain curve di sisi kanan dan kiri back cover-nya ini bikin makin nyaman lagi nih waktu kita genggam. Sementara untuk kelengkapan portnya sendiri, ini tuh lengkap ya guys. Di sisi atas ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol power, di sisi bawah ada port charger USB Type-C, lubang mic lagi, grill speaker, dan satu buah lubang jack audio 3,5 mm. Kemudian untuk di sisi bagian kirinya ini ada tombol volume dan slot SIM tray yang udah triple slot dengan model sandwich kayak gini. Oh ya, untuk audionya sendiri guys, ini tuh udah stereo ya, dimana posisi speaker yang satu lagi ini berada di bagian earpiece-nya sini. Buat kualitasnya, menurut saya ya ini udah cakep ya, clarity-nya oke, dan bisa kalian up hingga 200%. Misalnya nih, dirasa volume suara yang dihasilkan masih kerasa kurang lantang. Bicara soal layar, Oppo Reno Active ini sudah dibekali layar berpanel AMOLED dengan luas 6,4 inci dan punya resolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate layar 90Hz dengan touch sampling rate-nya ini up to 180Hz. Yang mana untuk kebutuhan nonton, main game, atau scroll-scroll sosmed, ini tuh udah pasti kerasa nyaman guys. Belum lagi soal proteksi layarnya yang udah Corning Gorilla Glass 5, pastinya nggak perlu ngerasa khawatir lagi nih guys soal layarnya yang bakalan mudah kegores. Oh ya, dikarenakan layarnya ini tuh udah menggunakan panel layar AMOLED, untuk sensor sidik jarinya ini udah disematkan di bawah layarnya sini ya guys. Yang mana untuk kecepatan baca sensor sidik jarinya, menurut saya ini udah tergolong cepat dan juga akurat. Ya mungkin catatannya soal penempatannya aja ya guys, yang menurut saya ini tuh terlalu ke bawah untuk ukuran tangan saya yang terbilang besar ini. Lanjut kalau untuk urusan performa, chipset MediaTek Helio G99-nya ini tuh udah enak ya kalau mau dipakai berbagai kebutuhan. Misalnya nih, main sosmed, buka beberapa aplikasi ringan, pakai fitur layar belah begini, juga nggak ada kendala sedikit pun guys. Atau mau kalian gunain ya untuk main game, jelas ini juga udah bisa banget guys. Misalnya nih, mau kalian pakai main game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa kalian mentokin di high dengan frame rate-nya yang high juga. Dan selama bermain, feel-nya ini udah lancar banget ya guys, dengan FPS yang stabil di 60 FPS. Kemudian kalau mau kalian pakai main game PUBG Mobile, settingan paling nyamannya menurut saya ada di Smooth Ultra. Ya meskipun kalian bisa up settingan grafisnya ke SD High, tapi buat saya ya settingan Smooth Ultranya ini tuh bisa kasih pengalaman bermain yang lebih smooth lagi nih. Dengan rata-rata FPS yang didapat ini bisa berkisar antara 36 sampai 40 FPS.
Dan yang terakhir nih guys, kalau misalnya kalian mau pakai buat mainin game Genshin Impact, settingan grafis defaultnya ini bisa kita dapat di lowest 30 fps aja ya. Dan untuk feel bermainnya, menurut saya ini masih cukup playable dengan rata-rata fps yang didapat masih berkisar antara 22 sampai 25 fps aja. Mungkin catatannya adalah ketika kalian mainin game Genshin Impact ini selama 1 jam, performanya itu bakalan berasa menurun nih guys. Jadi ya bisa dikatakan kalau kalian butuh smartphone yang bisa diajak barbar mainin game berat kayak Genshin Impact, bukan Oppo Reno X ini pilihannya. Oh ya, untuk kapasitas baterai Oppo Reno X ini tuh 5000 mAh ya guys, dimana untuk isi daya baterai HP ini dari 0 sampai penuh menggunakan kepala charger SuperVOOC 33 wattnya hanya akan memakan waktu sekitar 1 jam 7 menit aja. Menurut saya ini keren ya, dengan desain bodi tipis ini ternyata HP ini tuh masih sanggup menampung kapasitas baterai yang tergolong jumbo nih guys. Ya tentunya buat kalian yang aktivitas sehari-harinya menggunakan smartphone, dijamin nih nggak bakal khawatir lagi kehabisan baterai kalau gunain Oppo Reno X ini. Oke, bicara soal software, Oppo Reno X ini sudah memakai tampilan UI paling baru ya guys, yaitu ColorOS 13 dengan basis Android 13 juga. Dan yang paling menariknya, Oppo berani menjamin kalau Oppo Reno X ini akan disupport terus selama 4 tahun ke depan untuk security update-nya dan 2 tahun untuk upgrade OS Android-nya. Berarti di saat pertama kali kita nyalain HP ini tuh berada pada Android 13, itu artinya kita bisa mendapatkan upgrade software Android-nya hingga di Android 15 nanti. Nah, kalau ngomongin soal ColorOS-nya guys, jujur ya, ini tuh untuk pertama kalinya saya cobain tampilan UI yang terbaru dari Oppo ini. Secara experience penggunaan, ini udah jauh lebih baik dari yang pernah saya coba sebelumnya. Swipe antar aplikasi kerasa ringan, dan untuk animasi buka tutup jendela window aplikasinya juga terlihat sudah lebih halus daripada ColorOS yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut bahas bagian yang paling di-highlight dari HP ini ya guys, yaitu soal kameranya. Dibekali lensa kamera 100 megapiksel yang menjadi seri Reno pertama yang memakai sensor ini, Oppo Reno X ini tuh udah bisa kasih kualitas jepretan gambar yang oke loh. Bahkan kualitas gambarnya masih akan terlihat cukup jelas meskipun hasilnya ini kalian crop gitu. Mungkin catatannya soal di size filenya aja ya guys, yang udah pasti bakalan jauh lebih besar daripada mode foto normalnya. Untuk hasil foto potretnya juga cakep ya, meskipun hasil efek bokehnya kurang konsisten, kadang rapi, kadang terlihat kurang, tapi ya menurut saya masih cukup oke kok hasilnya buat kalian pamerin gitu. Nah, Oppo juga ada kasih fitur lensa kamera mikroskopis ya guys, yang mana bisa kasih sudut pandang berbeda dari setiap objek yang kalian ambil nantinya. Ya walaupun lagi-lagi ini bakalan jarang banget kita gunain, tapi ya nice to have banget lah soal fitur yang satu ini. Ya, jadi ini adalah kualitas perekaman videonya guys, yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Sayang banget untuk yang 60 fps-nya ini nggak tersedia di Oppo Reno X-nya. Jadi maksimalnya di 1080p 30 fps saja. Tapi secara kualitas warna dan detail gambar menurut saya lumayan. Walaupun kalau untuk selera saya ini agak kurang ya, karena kayak kurang pop up gitu untuk warnanya. Untuk dynamic range-nya ini kelihatan cukup luas. Ini kelihatan putih karena memang lagi mendung guys suasananya. Dan untuk stabilan gambarnya sendiri menurut kalian seperti apa guys? Apakah terlihat stabil atau enggak? Cuman yang saya lihat di layar sini berdasarkan preview yang saya lihat ini lumayan stabil ya. Walaupun saya nggak tahu apakah ada fitur EIS-nya atau enggak. Nah, kalau ini untuk lensa kamera depannya guys, dan ini saya rekam juga di resolusi yang sama 1080p 30 fps. Lagi-lagi sayang banget untuk yang 60 fps nya nggak tahu kenapa nggak ada ya di Oppo Reno X-nya ini. Secara kualitas untuk saya ini bagus ya. Jadi POV-nya itu luas banget. Ini belum full tangan saya, kalau full itu seperti ini guys. Nah, jadi buat kalian yang mungkin beli HP ini untuk digunain buat ngevlog kayak gitu, saya rasa ini udah recommended banget.
Cuman untuk penangkapan suaranya sendiri kayak gimana guys? Kalian bisa dengar ya, di sekeliling saya ini benar-benar berisik ya. Di sana ada jalan dan di sana juga ada jalan. Apakah masih tertangkap dengan jelas atau enggak? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Overall ya menurut saya oke lah kalau misalkan kalian mau pakai buat ngevlog kayak gini. Oh ya, ada satu fitur lagi nih guys, yaitu Orbit Light yang hampir saya kelupaan nih. Jadi bagian ring kameranya ini tuh terdapat satu buah lampu LED ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai tanda notifikasi, baik notifikasi pesan masuk, tanda pengecasan, atau saat kalian buka aplikasi game gitu. Fitur yang menurut saya ini menarik ya, yang memang belum pernah saya temuin di smartphone dari brand lain yang pernah saya coba. Jadi buat kesimpulannya, menurut saya guys, Oppo Reno X ini tuh adalah smartphone paket komplit ya. Desain fashionable, performanya oke, dan yang terpenting hal-hal yang kita butuhkan seperti fitur NFC, audio stereo, jack audio 3,5 mm, dan slot memori micro SD masih tersedia di Oppo Reno X ini. Ya walaupun memang nggak perfect banget karena absennya lensa kamera ultrawide dan belum 5G, tapi saya rasa ini bukan deal breaker banget lah buat kalian yang mau beli Oppo Reno X-nya ini. Nah, jadi gimana guys? Kalau kalian udah tertarik buat beli seperti biasa ya, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya guys video review kita soal Oppo Reno X-nya ini. Like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi di video review berikutnya.